Hai Sobat PR, ketemu lagi bersama saya Pratiwi Ramarta di acara Tukar Tunjuk Kartu, dimana kali ini kita akan prediksi tentang live ya. Kita akan coba prediksi tentang potensi yang tersembunyi di dalam dirimu. Kira-kira apa tuh? Karena kadang kan kita sebenarnya punya potensi, tapi kita tuh nggak menyadari gitu bahwa ternyata kita memiliki itu, atau sudah menyadari tapi tidak mengembangkan itu karena bingung apa yang harus dikembangin gitu. Salah satu dengan media kartu juga itu biasanya bisa menggali, terus bisa membuka, bisa memberikan inspirasi tentang bagaimana kita harus menyikapi atau merespon tentang potensi yang kita miliki, atau bahkan kita jadinya lebih menyadari apa tuh potensi yang ada di dalam diri kita. Oke, sekarang udah ada 3 file lagi seperti biasa. File 1, 2, 3. Ada gambar-gambar pemandangan ya, yang adem-adem. Silahkan mana yang menarik intuisi kamu untuk dipilih. Ada file 1, file 2, dan file 3. Yuk dilihat pemandangannya, mana yang paling ngebuat intuisi kamu tuh tertarik gitu. Oke, sudah? Yuk, sekarang kita lihat dari file 1. Hai Sobat PR yang sudah pilih file nomor 1 tentang apa potensi yang tersembunyi di dalam diriku. Yuk kita langsung reading file nomor 1. Kita buka kartu tarotnya dulu. Yang pertama ada Ten of Wands. Lalu ada Ace of Pentacles. Terakhir ada Queen of Pentacles. Nyambung ya. Oke, potensi yang terpendam di dalam dirimu. Potensinya masih sangat terkurung karena di sini masih ada Ten of Wands-nya, di mana kamu lebih banyak menutup diri. Kamu lebih tidak percaya pada diri kamu sendiri. Kamu kayak awareness-nya terlalu tinggi. Jadinya jangankan ke lingkungan, ke diri kamu aja kamu tidak mempercayai bahwa kamu memiliki potensi lebih. Ini dulu yang harus diruntuhkan, Ten of Wands-nya. Jangan terlalu dipagerin diri kamu, terlalu ketat ya. Jadi akhirnya kamu terlalu membentengi diri kamu, membatasi diri kamu yang harusnya kamu bisa jauh lebih berkembang, jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif. Jadinya terkurung gitu, karena kamu jadinya lebih ke ngerjain yang real-real aja lah, ngerjain yang apa kamu bisa, yang kemampuannya itu masih di bawah kemampuan maksimal kamu. Jadi kamu tidak pernah berani untuk memaksimalkan apa yang kamu miliki. Padahal potensi yang terpendam kamu adalah hoki di materi. Ya, kalau kata orang-orang Chinese tuh punya hoki duit lah gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kamu tuh bisa menarik materi itu dengan mudah. Jadi kamu punya sebuah kreativitas tuh bagus sebenarnya. Apapun yang kamu kerjakan itu kamu bertangan dingin. Itu potensi kamu. Cuman masalahnya kamu punya Ten of Wands, jadinya balance ya. Kalau misalkan kamu bisa meruntuhkan Ten of Wands-nya kamu aja, di situ kamu bisa nemuin bahwa kamu tuh sebenarnya apa yang kamu kerjakan itu bisa berhasil. Cuman masalahnya Ten of Wands-nya terlalu tinggi, kamu sekarang ini masih belum percaya bahwa diri kamu tuh bisa begitu. Kalau enggak, coba aja kamu pikir ya, untuk yang milih file nomor 1, coba kamu runutin ke past life atau maksudnya ke masa lalu kamu, sebelum perjalanan hidup kamu gitu. Kamu suka ngerasa nggak sih bagaimanapun susahnya kamu, kadang kalau secara materi kamu masih berkecukupan. Kalau kamu ngerasa gitu, kamu sebenarnya memang sudah punya Ace of Pentacles ini di dalam diri kamu. Potensinya adalah kamu tuh memang hoki. Cuma karena tidak kamu kembangkan, jadinya kayak yang datangnya itu pas kamu lagi mepet doang. Pas udah kepepet baru diselamatin gitu. Nah, daripada deg-degan kayak gitu terus, kenapa nggak kamu turunin awareness kamu, terus kamu coba kembangin gitu diri kamu. Karena di sini juga langsung disambung sama Queen of Pentacles. Kamu juga sangat-sangat baik dalam pengaturan uang gitu ya. Terus juga bijaksana dalam mengatur keuangan, mengatur rezeki kamu gitu. Jadi memang tarikan dari materi duniawi terutama itu memang sudah ada di dalam bawah sadar kamu ya, energinya ke situ. Jadinya
lebih ke kamu sekarang lebih ke mengembangkan. Setelah kamu udah mempercayai, berdamai dengan diri kamu bahwa kamu tuh memang orangnya hoki gitu ya, jangan lagi denial gitu. Baru di situ kamu muncul nih gitu kamunya untuk bisa lebih mengakui lagi tentang potensi kamu, terus akhirnya kamu jauh lebih bisa memanfaatkannya untuk diri kamu ataupun untuk orang lain. Namanya queen ya, queen itu kan nggak cuma ngurus dirinya aja gitu, tapi dia itu sosok leader setelah king gitu ya. Jadinya kamu tuh sebenarnya nanti akan keluar potensi di bidang keuangan ini gitu ya, yang nanti bisa kemana-mana. Kamu bisa mungkin menjadi seorang sosialita ya, dengan kegiatan yang lebih ke arah sosial gitu ya, maksudnya lebih ke arah membantu orang atau apapun gitu, atau kamu sangat bagus kerja di bidang keuangan, terus juga kamu juga bisa di bisnis juga bagus. Jadi intinya apapun yang kamu kerjakan itu bisa menghasilkan materi yang baik buat kamu. Nah setelah materinya terkumpul, kamulah yang akan memproses itu, dan itu bisa membuat kamu menjadi sosok yang kamu inginkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan materi yang sudah kamu dapatkan? Kamu ngebantu orang jadi lebih gampang gitu, apalagi untuk diri sendiri gitu. Jadi turunin dulu awareness-nya. Kan Tuhan itu kan adil ya, kamu dikasih hoki tapi kamu juga dikasih awareness yang tinggi. Bahkan kamu tidak percaya mungkin sama diri kamu kalau kamu tuh punya hoki yang sebesar itu. Begitu. Oke, kita buka oracles-nya. Ada express your individuality. Lalu ada flower power. Nah, kamu harus jauh lebih mengekspresikan individuality kamu. Jadi kamu tuh nggak perlu jadi siapa-siapa, meniru siapa-siapa, atau bagaimana gitu ya. Cukup kamu jadi diri kamu sendiri. Apa yang kamu bisa, kamu keluarkan, kamu maksimalkan. Itu aja sudah bisa membuat kamu mengeluarkan flower power kamu. Flower power itu kayak kamu tuh kayak social butterfly gitu loh. Sebenarnya kamu tuh gampang disukai, kamu tuh gampang berbaur orangnya. Cuma kamu belum pernah berpikir ke arah-arah yang mengeluarkan potensi kamu gitu. Mungkin dari hubungan itu gitu ya, dari power yang kamu miliki, kamu tuh bisa banyak menggali atau memaksimalkan potensi kamu. Kamu bisa punya lingkungan yang baik, terus akhirnya kamu bisa berbisnis di situ, kamu bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau apapun, meningkatkan karir segala macam. Karena di sini sudah jelas kamu tuh lebih ke hoki. Cuman kamu masih belum mengarahkan potensi kamu itu ke satu yang spesifik gitu. Mau kemana? Mau ke pekerjaan kah? Atau mau kemana? Gitu. Jadinya jauh lebih dikembangkan lagi, ya lebih percayalah sama diri kamu. Self love-nya harus naik. Pola kamu berpikir harus mulai diubah. Jadi kalau flower power tuh adem gitu, orang tuh seneng sama kamu gitu. Begitu, auranya bagus. Terus terakhir ini ada pesan dari pesan spirit guide. Harmoni, stabil materi tuh kan, tapi mental tertekan. Wow, resonate. Menuju keseimbangan, keluarkanlah segala unek-unek yang tak lagi bisa akan terbendung. Nih, mamam, tuh kan, ya. Jangan terlalu awareness, jangan terlalu tinggi kekhawatirannya, paranoidnya. Percaya sama diri kamu sendiri tuh. Secara materi kamu bisa stabil, tapi mental kamu ditekan. Balance ya, say, gitu. Jadi itulah yang bisa dilihat dari kartu ini. Kamu mulai mempercayai diri kamu mulai mencari sebuah kesempatan, kamu keluarin flower power-nya kamu untuk bisa mengembangkan diri kamu, untuk tahu potensi kamu itu ternyata memang benar ada di dalam diri kamu. Lihat nih, terakhir pesan spirit guys-nya ya. Udah jelas tuh, kamu secara materi stabil, tapi secara mental tertekan. Mental tertekan itu ya ini, karena kamu punya Ten of Wands. Kamu memenjarakan diri kamu. Semua orang kamu curigain, semua orang kamu takutin, semua orang kamu rasa tidak bisa diajak kerjasama. Bahkan diri kamu sendiri kamu tidak percaya. Makanya potensinya tidak keluar, say. Seperti itu. Oke? Good ya, yang pilih pile nomor 1, aku minta love warna biru. Thank you. Kita sekarang loncat ke pile nomor 2. Hai Sobat PR yang sudah pilih pile nomor 2, tentang prediksi potensi apa yang tersembunyi di dalam diriku. Oke, sekarang kita langsung
buka kartunya. Kita tiriskan, lalu buka dulu kartu tarotnya. Kartu pertama ada The Hermit, lalu ada The High Priestess, terus ada The Star. Oke, untuk yang udah pilih pile nomor 2, apa potensi yang tersembunyi di dalam diri kamu? Coba kita lihat ya, kita prediksi. Kartu pertama ada The Hermit. Kamu orangnya lebih senang merenungkan diri sendiri, lebih senang mengurung diri sendiri. Kamu lebih, sebenarnya ada masa-masa kamu tuh ada sisi antisosialnya, kayak kamu lebih banyak mengevaluasi diri sendiri, lebih melihat gitu apa yang kamu sudah jalani, apa yang sudah kamu lewati, terus habis itu kamu mencari cara sendiri bagaimana kamu ingin menjalani hidup gitu. Kamu lebih banyak merenung, jadi orangnya tuh lebih ke apa-apa tuh dibalikin ke diri sendiri gitu. Orangnya memang rada-rada sering baper ya, masuk ke alam bawah sadar gitu. Jadi waktu sendiri tuh banyak banget yang kamu renungin, banyak yang kamu filosofikan untuk menemukan apa sih sebenarnya makna hidup ini, seperti itu. Nah, akhirnya kamu jadinya ada The High Priestess-nya. Di situ kamu jadinya menemukan di alam bawah sadar kamu, ternyata kamu menemukan bahwa kamu tuh sudah punya pola pikir yang spiritual sekali, atau bahkan mungkin pranaturalnya juga ada ya. Jadi pikiran-pikiran kamu itu jauh lebih ke arah yang lebih menenangkan diri gitu ya, lebih ke arah-arah, kalau misalkan ke religi pun bisa gitu, kamu jauh lebih masuk dengan hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini memang biasanya intuisinya tinggi-tinggi, feelingnya bagus, karena dia lebih terkoneksi gitu dengan Tuhan, dengan semesta, walaupun jalurnya bisa lewat spiritual atau religi. Yang pasti dia sudah, orang-orang seperti ini potensi di dalamnya itu adalah intuisinya bagus, karena dia memandang dunia gitu ya, memandang bagaimana menjalani hidup itu sudah jauh lebih balance gitu. Jadinya orangnya nggak tertutup, walaupun sebenarnya kadang dia itu orangnya The Hermit gitu ya, tapi secara pola pikir dia terbuka. Jadi selama evaluasi itu yang dia temukan justru banyak hal-hal yang membuat dia memiliki pandangan hidup baik gitu, dan lebih ke arah spiritual atau religi. Jadinya mencari ketenangan jiwa, mencari ketenangan diri, tidak terlalu mengejar-ngejar banget duniawi gitu. Nah, potensinya adalah menjadi orang yang sangat bijak, pintar untuk memberikan nasihat, terus juga punya cara-cara berpikir yang sangat-sangat dewasa, dan jadinya biasanya dijadiin tempat curhat, tempat untuk mencari solusi, tempat untuk berkonsultasi. Jadi cocok nih jadi healer atau konsultan ya, atau jadi konselor gitu. Sebenarnya cocok, tapi memang arahnya lebih ke arah-arah healer yang menenangkan mental health orang, menyembuhkan mental health orang, yang kayak gitu cocok. Walaupun mungkin kamu sebenarnya pekerjaan utamanya bukan ke situ ya, tapi kamu memiliki potensi itu. Jadi bisa membantu banyak orang. Dan di sini ada kartu The Star. Melalui potensi kamu bisa meraih posisi atau apapun yang kamu inginkan. Kayak menjadi seorang The Star dimanapun kamu berada. Jadi kayak misalkan kamu ada di lingkungan kantor, tapi kamu orangnya dewasa, pintar menasehati, kamu pintar cari solusi, menenangkan orang gitu ya. Jadinya kamu tuh selalu bersinar gitu. Orang tuh kalau ada di dekat kamu ngerasa nyaman, ngerasa positif, ngerasa aman. Jadinya dimanapun kamu berada, kamu tuh jadi sentral poinnya lah gitu. Orang tuh nyari-nyari kamu, atau bahkan kamu bisa lebih dari itu. Kalau misalkan kamu menjadi seorang healer, konselor, kamu bakalan sesukses itu gitu untuk bisa meraih The Star ini. Jadi potensi yang paling tinggi di kamu itu kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau dengan dasar potensi spiritual dan religi yang kamu punya. Gitu. Ini bakat yang jauh lebih ke arah soul ya. Orang-orang yang udah awakening atau old soul gitu. Jadi jiwanya sudah tua gitu. Jadinya dia lebih bijaksana. Dicari gitu, dicari nasihatnya, dicari obrolannya. Karena meneduhkan. Kayak payung ya, say. Terus ini kita buka kartu oracles-nya. Ada perfect timing. Ting, perfect timing. Lalu ada you've got the power. The power
gitu ya. Biar English gitu loh. Ini Kananda pasti rada-rada ih gitu. Dia paling ngeri kalau gue pakai bahasa Inggris soalnya. Oke, ada perfect timing dan you've got the power. Jadi slow aja tentang bagaimana kamu bisa mengeluarkan potensi kamu lebih maksimal. Tapi saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu memulai untuk mengenali diri kamu lagi. Kamu juga sama, kamu kayak tidak denial lagi. Ya sih, aku tuh memang cara berpikirnya berbeda dari orang lain. Aku sering dijadiin tempat curhat, aku sering juga dimintain solusi sama teman atau sama lingkungan gitu. Dan kamu udah mulai bisa menerima diri kamu seperti itu. Jadinya nanti kamu bisa mengembangkan, apakah nanti kamu bisa jadi seorang konselor, kamu bisa jadi seorang coach atau apapun. Pokoknya sesuatu yang arahnya itu mentransfer ilmu dari diri kamu ke orang. Jadi guru juga bisa gitu. Karena disitulah kamu baru bisa memunculkan you've got the power, power yang sudah ada di dalam diri kamu gitu ya. Bagaimana kamu bisa memberikan sugesti kepada seseorang gitu dengan kekuatan spiritual kamu gitu. Itu akan semakin memunculkan power kamu dan munculnya tuh langsung kayak maksimal gitu, memaksimalkan itu dan tidak menutup kemungkinan bahkan kamu bisa menjadi seorang star. Twinkle twinkle ya. Kita lihat pesan dari spirit guide-nya. Ada flashback. Merenung, introspeksi dan lihatlah ke belakang segala hal yang telah lewat dan berlalu. Biarlah semua menjadi bait kisah masa yang telah lewat. Bukan lagi untuk digenggam, tapi direlakan dan dilepaskan. Panjang ya say, spirit guides-nya, rada-rada bawel. Oke, jadi intinya ini, dia lebih, pesannya itu jauh lebih ke jangan terlalu banyak the hermit juga. The hermit itu dibutuhkan kok, kita juga butuh mengevaluasi diri, tapi bukan berarti selalu setiap menjalani sesuatu terus kita langsung the hermit. Tapi kamu harus lebih cepat move on. Jadi kalau misalkan ada something yang memang tidak sesuai atau lagi dapat ujian, lagi dapat challenge gitu ya dalam hidup, jangan terlalu lama the hermitnya. Nanti kamu bakalan terlalu tenggelam ke masa lalu. Jadi ke belakang itu cukup flashback aja, jangan dilihat gitu. Jangan terus aja direnungin. Justru cepat kamu cari solusi. Karena biasanya orang-orang begini nih, orang-orang yang pintar nasehatin orang, kalau dia udah terjebak di kesendiriannya dia nih, udah masuk ke the hermit, dia sendiri nanti kesusah keluarnya. Sedangkan dia adalah orang yang paling pintar untuk mengevaluasi orang lain dan ngebuat orang lain terbantu sama dia. Tapi pas giliran dia sendiri terjebak gitu ya, untuk merenung, dia yang malah jadi susah gitu untuk keluar dari situ. Jadi kayak yang dia sendiri mengurung diri terlalu lama untuk mengevaluasi diri, untuk benar-benar merenungkan apa yang terjadi. Makanya flashback itu dibutuhkan. Tapi ingat flash gitu, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lama maksudnya. Jadi hanya cukup mengingat aja, jangan sampai terjebak. Oke, seperti itu. File nomor 2, potensi tersembunyi kamu itu jauh ke arah spiritual yang baik dan kamu bisa menjadi seorang the star lewat itu. Bisa membantu banyak orang dengan pola pikir kamu yang sudah nice. Oke, yang udah pilih file nomor 2, thank you. Kita sekarang akan, belum beres. Lupa lagi kan? Untuk yang pilih file nomor 2, jangan lupa aku minta love warna merah. Oke? Ada nggak sih love warna merah? Ada lah ya. Warna merah. Thank you. Sekarang kita lompat ke file nomor 3. Halo, Sobat PR yang udah pilih file nomor 3 tentang potensi yang tersembunyi di dalam diri kamu. Yuk kita coba prediksi file nomor 3, apa potensi yang tersembunyi di dalam diri kamu. Kita buka kartu tarotnya dulu. Ada Two of Swords. Lalu ada Hangman. Ada The Hangman dan yang terakhir King of Swords. Sword ya. Oke, sebentar. Oke, yang sudah pilih file nomor 3, ayo kita reading. Yang pertama ada kartu Two of Swords. Kamu orangnya bimbangan. Kamu orangnya gampang dilema. Pokoknya dalam hidup kamu tuh dikit-dikit kamu cepet banget
dilema gitu. Terlalu banyak hal yang membuat kamu sulit untuk memilih gitu. Banyak hal-hal dilematis yang hadir di dalam hidup kamu yang ngebuat kamu tuh harus stuck dulu beberapa momen untuk merasakan, memikirkan, terus mempertimbangkan sesuatu sebelum kamu melangkah. Nah, di sini memang yang ngebuat kamu agak terhambat untuk bisa lebih menemukan apa sih potensi yang ada di dalam diri kamu. Padahal sebenarnya jiwa kamu itu lebih ke pejuang ya, karena ini swords gitu ya. Kamu mau berjuang ke kanan apa ke kiri gitu. Sebenarnya itu menjadi sebuah dilematis buat kamu karena kamu tahu diri kamu tuh kalau udah mau ke kanan ya ke kanan aja gitu. Kamu akan berjuang di jalur itu. Kalau mau ke kiri ya ke kiri, kamu juga akan berjuang di jalur itu. Makanya kamu nggak bisa melangkah ngasal gitu buat diri kamu nih gitu. Jadinya kamu selalu butuh waktu di mana kamu harus berjuang ke kanan apa ke kiri, dan banyak juga kamu dihadirkan di kehidupan kamu itu adalah challenge-challenge yang ngebuat kamu sulit untuk memilih atau banyak pilihan-pilihan sulit di dalam hidup kamu. Jadinya tuh kebanyakan hal-hal yang ngebuat kamu tuh nggak bisa kayak milihnya tuh cepat gitu. Semuanya tuh masalahnya prinsip gitu. Terus di sini ada kartu The Hangman. The Hangman ini adalah kamu adalah orang yang esentrik. Kamu kalau melihat sesuatu ya, itu tuh beda sudut pandangnya dari orang lain. Kamu kalau melihat sesuatu itu tidak pernah mau menjudge lebih dulu, karena kamu bisa melihat point of view dari arah lain. Jadi kamu ngelihat dulu segala sesuatunya, kamu nggak mau melihat sesuatu tuh sama gitu, sama dengan yang lain, dan itu adalah sebuah potensi sebenarnya. Dimana kamu itu akan lebih percaya dengan diri kamu untuk menilai orang lain atau menilai sesuatu dengan cara kamu gitu, dibandingkan kamu hanya mendengar atau kamu korban gibah ya, korban giringan opini gitu. Kamu nggak kayak gitu orangnya. Lebih baik kamu agak sakit ya, ngegantung diri kamu terbalik dulu gitu ya, tapi kamu bisa lebih puas menilai sesuatu. Kamu orangnya memang esentrik, beda gitu, lain daripada yang lain, limited edition beb gitu. Dan di sini terakhirnya ada King of Swords. Ya, kalau misalkan disebut dari potensi supranatural atau spiritual, bisa jadi kamu adalah seorang warrior ya, bukan warrior. Pusing kalau kayak gitu ya. Jadinya kalau warrior itu memang daya juangnya tinggi dan dia memang orangnya tidak mau ikut sama penilaian orang lain. Dia orangnya lebih baik dia menilai apapun itu sendiri, walaupun butuh waktu, walaupun dia harus berbeda dengan yang lain, dia nggak takut. Walaupun kadang awareness-nya ada, makanya itu yang sering buat dia gundah gulana atau gegana ya. Itu karena dia selalu melihat sesuatu itu, kok kata orang kayak begini sih, tapi kalau menurut saya dari sisi saya melihat itu nggak seperti orang lain gitu. Makanya dia butuh waktu untuk mencerna itu di Two of Swords-nya, karena dia itu seorang King of Swords, jadi kesatria lah. Jiwanya itu jiwa-jiwa berjuang, jiwa-jiwa yang memang kuat untuk menjalani segala sesuatu tuh dia penuh dedikasi ya. Jadinya kalau mau memutuskan sesuatu harus jelas dulu, itu hati-hati, itu adalah jiwa-jiwa atau potensi-potensi seorang pejuang. Jadi kamu tuh akan memperjuangkan apapun sampai tetes terakhir gitu ya, hingga tetes terakhir gitu. Ini adalah pokoknya kartu-kartu orang-orang warrior yang orang udah siap untuk ada di medan perang. Maksudnya dari kehidupan ya, bukan perang beneran gitu. Jadinya udah mau, dia orangnya senang sama challenge, dia orangnya senang sama tantangan. Jadi kalau misalkan hal-hal yang membawa dia ke arah-arah sesuatu yang menantang, dia akan tantang balik. Orangnya begitu. Jadi potensi dalam diri kamu adalah kamu orang yang memiliki intuisi yang tajam dengan daya juang yang tinggi. Jadi apapun itu tuh bisa dibawa ya ke pekerjaan, ke love life. Ya pejuang cinta bisa, pejuang rupiah bisa gitu. Pokoknya pejuang aja kamu. Gitu. Oke, sekarang kita akan ke oracles-nya. Ada travel. Lalu ada practice. Oke. Jelas ya, kalau pejuang itu pasti biasanya harus terjun ke lapangan, makanya traveling. Traveling itu artinya kamu juga nggak harus, bukan berarti healing, aduh mau ngomong nanti disensor lagi. Healing yang nggak jelas ya, tapi lebih ke kamu lebih berani untuk mencari pengalaman baru, mencari sebuah experience yang baru. Pokoknya berpetualanglah di kehidupan kamu.
untuk memunculkan lagi sisi dari kesatria kamu gitu, sisi beraninya kamu, sisi daya juang kamu, orangnya loyal gitu ya, kesetiaan segala macam tuh ada di diri kamu. Travel itu jauh lebih kamu berani untuk memasuki hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang lebih baru, harus lebih variatif pengalamannya, karena sebenarnya jiwa-jiwa yang begini tuh senang dengan hal-hal baru sih, senang apa ya, sotoy gitu. Sotoy aja masuk nyemplung dulu gitu, terus nanti dia naik lagi nyemplung lagi ke kanan ke kiri, pokoknya senang untuk berpetualang mencari hal baru. Tapi dia tidak pernah putus asa gitu, walaupun dia gagal ya udah dia naik, dia pindah lagi gitu, pindah zona lagi gitu. Karena di sini travelnya juga didampingin sama practice. Disitulah kamu akan berlatih untuk semakin mengasah potensi diri kamu. Orang-orang dengan daya juang tinggi itu meraih kesuksesan di bidang apapun juga bisa, karena mereka gigih orangnya, kayak nasi gitu gigih. Ya nggak sih? Gitu. Jadinya kamu harus tetap ada pelatihan diri, itu sangat-sangat penting ya, untuk bisa membuat jiwa warriornya kamu itu semakin kuat. Jadinya kamu berjuang di hal love life, di sisi ekonomi, kesehatan, dan spiritual itu jauh lebih lancar karena kamu punya daya juang yang tinggi di hal-hal seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan spirit guide. Kontrol. Kejarlah apa yang menurutmu pantas, namun lepaskanlah jika hal itu tak patut lagi untuk diperjuangkan. Ambil lagi kendalimu atas apa yang telah kau buang waktu hanya untuk hal yang tak berguna. Belajarlah dari sebuah kesalahan, jadikan ia guru terbaik. Oke. Di sini jadi jauh lebih diminta kamu juga jangan terlalu jangan terlalu kamu membuat diri kamu itu buang-buang waktu untuk ke hal-hal yang tidak berguna buat kamu gitu. Waktunya kamu lebih selektif lagi menerima apa yang pantas untuk kamu terima dan tidak. Kamu di sini karena memang, nah ini travelnya ini harus mulai lebih selektif atau mencari pengalamannya atau mencari lebih ke arah petualangannya gitu ya untuk diri kamu. Itu harus lebih selektif lagi biar kamu nggak buang-buang waktu. Jadinya harus nerima dulu banyak hal yang nggak berguna buat diri kamu. Tapi kamu jauh lebih belajar gitu dari setiap travel yang kamu lakukan atau setiap ujian praktek yang kamu lakukan gitu dalam hidup. Itu kamu langsung tahu gitu mana yang kedepannya bisa kamu ambil, mana yang kedepannya nggak usah kamu ambil lagi. Jadi kalau memang udah tahu itu salah, jangan pernah kamu mau nyemplung lagi ke situ. Lebih baik coba hal yang baru gitu ya. Terus juga yang ngebuat self love kamu lebih tinggi. Bagaimana kamu bisa menerima semuanya itu dengan kontrol, dengan self control yang baik gitu. Karena yang namanya jiwa-jiwa pejuang kayak begini nih, warrior kayak begini nih, biasanya seneng banget nabrak-nabrak. Jadi terlalu jiwanya tuh bagong banget gitu ya, jadi lurus aja gitu ya, semuanya ditabrak gitu, kayak banteng pokoknya, diseruduk semuanya. Cuman kan jadinya sayang gitu ya, kadang dia nyeruduk beton gitu, kadang dia nyeruduk apa gitu. Nah itu yang harus mulai dikontrol, self controlnya. Itu yang akan mempersingkat waktu kamu untuk bisa memaksimalkan potensi kamu dengan lebih efisien sebagai seorang pejuang. Oke? Oke, seperti itu file nomor 3. Untuk file nomor 3-nya aku minta love warna hijau. Ya, love warna hijau file nomor 3. Oke Sobat PR, itu dia file nomor 3 ya. Jangan lupa love warna hijaunya. Dan thank you udah nonton Tunjuk Kartu. Ketemu lagi di acara Tunjuk Kartu selanjutnya bersama saya Pratiwi Ramarta hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Thank you.